Berita mengejutkan ini muncul sebelum akhir tahun 2021. Seorang pemain bintang Chelsea dilaporkan dicoret dari daftar skuad tim nasional negaranya karena sang pelatih merasa marah dengan perilaku sang pemain 28 tahun yang lahir di Belanda itu. Dia datang terlambat ke kamp latihan dan menolak turun bermain untuk satu pertandingan. Sang pemain Chelsea hanya menjadi satu dari sekian banyak pemain superstar sepanjang sejarah yang dicoret oleh tim nasional negaranya. Inilah 7 profil di antaranya. Ruud van Nistelrooy, Belanda. Ini adalah salah satu striker terbaik abad 21. Ruud van Nistelrooy adalah bagian dari skuad Belanda untuk Piala Dunia tahun 2006 di Jerman dan tim tersebut dikelola oleh striker terkenal lainnya, Marco van Basten. Mantan striker Manchester United itu menjadi starter dan diganti di semua pertandingan penyisihan grup Belanda, mencetak gol melawan Pantai Gading. Van Basten kemudian memutuskan untuk mencadangkan Van Nistelrooy tanpa penjelasan apapun untuk laga putaran kedua melawan Portugal saat orangnya tersingkir. Usai Piala Dunia berakhir, Van Basten mengeluarkan Van Nistelrooy dari skuad untuk beberapa pertandingan. Tapi, setelah Klaas-Jan Huntelaar cedera dan tidak tersedia untuk laga kualifikasi Euro 2008, Van Basten kembali memasukkan nama Van Nistelrooy sebagai penggantinya. Tetapi, sang pemain menolak masuk skuad tim nasional Belanda. Kisruh ini ditengahi oleh Edwin van der Sar pada Januari 2007, sebelum Van Nistelrooy dan Van Basten mengesampingkan perbedaan mereka dan sang pemain menandai kembalinya dia ke skuad dengan gol melawan Bulgaria dan gol kemenangan melawan Albania pada masa injury time. Van Nistelrooy mewakili Belanda untuk terakhir kalinya di Euro 2008 dan pensiun setelah turnamen berakhir. Namun dia mengaku masih belum berteman kembali dengan Van Basten. Carlos Tevez, Argentina. Sang pemain telah mewakili Argentina di sejumlah turnamen internasional termasuk 2 Piala Dunia FIFA, tetapi ia diabaikan selama masa jabatan pelatih Alejandro Sabella. Keterlibatan terakhirnya dengan tim nasional adalah di perempat final Copa America 2011 melawan Uruguay yang akhirnya menjadi juara. Tevez adalah satu-satunya pemain yang gagal mengeksekusi penalti dari kedua tim dalam adu penalti yang membuat Argentina tersingkir. Tevez mengalami perselisihan dengan Roberto Mancini di Manchester City beberapa bulan setelah Sabella ditunjuk sebagai manajer Argentina dan kurangnya waktu bermain Tevez di level klub sama sekali tidak membantunya ketika ia menjelang dipanggil ke skuad Argentina. Bahkan setelah dia kembali masuk deretan pemain utama City dan membantu mereka meraih gelar, Alejandro Sabella terus mengabaikan mantan striker Manchester United itu. Situasi mencapai puncaknya pada tahun 2014 ketika nama Tevez tidak masuk skuad Piala Dunia demi memberi tempat pada Gonzalo Higuain, Ezequiel Lavezzi, bahkan Rodrigo Palacio. Pencoretan Tevez dari skuad Piala Dunia dianggap oleh banyak orang sebagai keputusan buruk karena Argentina terbukti tidak bisa mengandalkan Sergio Aguero dan Angel Di Maria yang cedera, serta performa buruk dari Gonzalo Higuain dan Rodrigo Palacio. Sabella mengundurkan diri sebagai pelatih Argentina usai Piala Dunia 2014. Namun, manajer baru Gerardo Martino memanggil kembali Tevez setelah absen selama 3 tahun lebih dan memasukkannya ke dalam barisan pemain untuk Copa America 2015. Samuel Eto'o, Kamerun. 4 kali terpilih sebagai pemain terbaik Afrika, Samuel Eto'o adalah pemain Afrika pertama yang memenangkan 2 treble Eropa dan salah satu striker terbaik sepanjang masa. Eto'o juga adalah pencetak gol terbanyak Kamerun dengan 56 gol dan telah mewakili Kamerun di 4 Piala Dunia dan 6 Piala Afrika. Dia juga bagian dari tim yang dinobatkan sebagai juara Afrika pada tahun 2000 dan 2002. Meskipun sukses bersama Kamerun, hubungannya dengan PSSI-nya Kamerun memburuk. Pada Desember 2011, Eto'o diskors untuk 15 pertandingan setelah seluruh tim menolak untuk memainkan laga persahabatan di Aljazair. Pada tahun 2012, Eto'o menolak untuk turun bermain di laga playoff Piala Afrika di Kamerun karena susunan pemain tim nasional yang tidak terorganisir secara baik, tetapi kembali untuk leg kedua atas permintaan Perdana Menteri negara itu. Roy Keane, Republik Irlandia.
insiden terkenal yang melibatkan Roy Keane terjadi pada Piala Dunia 2002. Pertikaian bermula ketika Keane berasa tidak senang dengan fasilitas pelatihan yang disediakan untuk timnas Republik Irlandia menjelang Piala Dunia, membandingkan lapangan latihan dengan lapangan parkir mobil. Ia juga terlibat cekcok dengan staf pelatih penjaga gawang. Keesokan harinya dia mengumumkan bahwa dia keluar dari tim nasional. Colin Healy datang sebagai penggantinya, tetapi Keane tetap bertahan atas permintaan manajer Mick McCarthy. Ketegangan mereda untuk sementara waktu, tetapi Keane kemudian memberikan wawancara penuh amarah di media massa di mana dia menyoroti ketidakbahagiaannya bersama tim nasional. McCarthy mempertanyakan wawancara itu kepada Roy Keane di depan seluruh skuad dan staf pelatih, tetapi Keane bereaksi dengan marah dan melontarkan kata-kata kasar kepada McCarthy. Roy Keane baru kembali ke tim nasional Republik Irlandia usai McCarthy mundur dari posisinya. Nicolas Anelka, Prancis. Mantan striker Chelsea, Nicolas Anelka adalah bagian dari skuad Prancis yang memenangkan Euro 2000, namun ia harus menunggu hingga tahun 2010 untuk mendapat kesempatan bermain di Piala Dunia. Selama paruh waktu pertandingan penyisihan grup Piala Dunia Prancis versus Meksiko, saat mana Le Bleu kalah, Anelka memaki manajernya Raymond Domenech. Anelka dipulangkan setelah insiden itu dan dia menolak untuk meminta maaf bahkan setelah dia diminta oleh Presiden PSSI-nya Prancis. Anelka menjelaskan, "Saya menghina seorang pelatih yang telah dihina oleh seluruh Prancis. Seorang pelatih yang tidak pernah memenangkan apapun selain divisi kedua sepak bola Prancis dan turnamen Toulon. Dia tidak tahu apa-apa soal kemenangan. Saya menghormati pria itu karena saya pikir dia orang yang baik, tapi saya tidak menghormati posisinya sebagai pelatih karena dia tidak kompeten untuk itu." Situasi memburuk ketika seluruh tim Prancis menolak berlatih usai pengusiran Anelka dan mereka bahkan berdebat dengan staf pelatihan dalam sesi latihan di bawah tatapan mata publik. Le Bleu tersingkir pada babak grup Piala Dunia, Domenech diberhentikan dari jabatannya dan satu direktur tim mengundurkan diri. Adapun Anelka, dia dikenai skorsing 18 pertandingan sepak bola internasional untuk tindakannya. Samir Nasri, Prancis. Samir Nasri hampir selalu menjadi kontroversi. Transfernya dari Arsenal ke Manchester City membuatnya memicu kehebohan dari pendukung The Gunners. Drama yang berlangsung tak perlu diceritakan lagi. Karir internasionalnya juga sama kontroversialnya. Selama hari-hari awalnya bersama dengan tim senior Prancis, ia berselisih dengan rekan setimnya William Gallas, tetapi Nasri membantah hal tersebut. Setelah Le Bleu tersingkir dari Euro 2012, pemain Manchester City terlibat dalam pertikaian dengan seorang reporter. Federasi Sepak Bola Prancis menjatuhkan skorsing kepada Nasri selama 3 pertandingan menyusul insiden tersebut. Nasri adalah salah satu pemain kunci dalam skuad City yang meraih trofi juara Premier League pada tahun 2014, tetapi 2 hari kemudian namanya tidak masuk skuad Prancis yang akan melakukan perjalanan ke Brazil untuk Piala Dunia. Manajer timnas Prancis Didier Deschamps berpendapat bahwa sikap Nasri di luar lapangan akan merusak suasana di dalam skuad. Deschamps mengatakan kepada saluran TV Prancis TF1, "Samir adalah pemain penting bagi Manchester City, tetapi dia belum tampil sebaik itu bersama Prancis. Dia adalah starter di City, tapi bukan starter untuk Prancis." Dia telah menjelaskan bahwa dia tidak senang ketika tidak menjadi starter di tim nasional, dan saya dapat memberitahu Anda bahwa itu dapat dirasakan di dalam skuad. Setelah Piala Dunia di Brazil itu berakhir, Nasri bersumpah tak mau lagi bermain untuk Prancis lagi selama Didier Deschamps menjadi manajer Le Bleu. Sampai akhir tahun 2021, Deschamps masih menjadi manajer Le Bleu. Hakim Ziyech, Maroko. Pemain bintang Chelsea yang dimaksud pada awal video ini adalah Hakim Ziyech. Sang pemain kelahiran Belanda itu tidak masuk daftar anggota skuad saat pelatih Fahid Halilhodžić mengumumkan anggota timnas Maroko untuk putaran final Piala Afrika yang akan dimulai 9 Januari 2022 di Kamerun. Pemain sayap Chelsea itu berselisih dengan sang pelatih pada awal 2021 ini dan namanya juga tidak masuk dalam 6 pertandingan kualifikasi Piala Dunia yang dimainkan antara September dan November 2021, sehingga pengabaiannya dari Piala Afrika tidaklah mengejutkan, meski Ziyech dipandang sebagai pemain kunci timnas Maroko.
Halilhodžić juga mencoret nama bek sayap Ajax Amsterdam Noussair Mazraoui yang dia tuduh berpura-pura cedera untuk absen dalam sebuah laga persahabatan. Pelatih veteran itu secara mengejutkan memasukkan nama Abdesamad Ezzalzouli yang telah menembus tim utama Barcelona dan gelandang serang Azzedine Ounahi yang telah menjadi salah satu pemain kunci Angers pada awal musim Liga Prancis. Keduanya belum pernah membela timnas Maroko. Maroko menjadi salah satu favorit juara Piala Afrika atau AFCON, masuk di grup C bersama dengan Kepulauan Komoro, Gabon, dan Ghana pada turnamen yang akan dimulai pada 9 Januari 2022.